Berdasarkan hasil angket dan observasi peserta didik, ditemukan banyak permasalahan berkaitan peserta didik mengenai kasus bullying yang terjadi di sekolah. Anak-anak belum memahami apa itu bullying dan juga bagaimana cara mengatasi bullying yang ada di sekolah, sehingga perlu dilakukan suatu kegiatan atau layanan yang diberikan oleh bimbingan konseling untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai remaja, tentu kita bisa melihat ada beberapa kesamaan antara kita dan teman-teman di sekitar kita. Bukan berarti perilaku kita sama, tapi sebagian besar remaja memiliki kebiasaan yang serupa. Apa saja contohnya? Pertama, banyak di antara kita memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu, baik kabar terkini atau kabar temannya yang lain, atau yang biasa kita sebut sebagai kepo. Kedua, banyak remaja suka curhat dan banyak tanya. Nah, curhat ini banyak caranya. Biasanya kita curhat karena ingin ada orang lain yang mendengarkan cerita kita. Mereka juga kita harapkan bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang kita nggak bisa temukan jawabannya. Atau memberikan saran untuk hal-hal yang bikin galau. Tapi, nggak semua orang punya orang terdekat yang bisa dipercaya untuk berbagi rahasia. Terkadang juga nggak semua orang bisa memberikan jawaban atas hal-hal yang bikin kita penasaran. Kadang-kadang, kita juga punya pertanyaan yang bikin malu untuk ditanyakan. Misalnya, pertanyaan tentang pubertas atau seksualitas secara keseluruhan. Nah, kalau kita punya pertanyaan kayak gini, kita harus nanya ke siapa ya? Beberapa hasil penelitian memberikan temuan bahwa orang-orang lebih suka mendengar informasi yang relevan dengan hidup mereka. Informasi ini lebih mereka percaya jika diberikan oleh orang yang sama dengan mereka dan memiliki masalah yang serupa. Nah, disinilah peran pendidik sebaya menjadi penting, terutama untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Pendidik sebaya adalah mereka yang punya kemampuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada teman-teman seusianya. Biasanya mereka sudah terlatih untuk memberikan informasi dan pengetahuan tersebut, sehingga informasi yang mereka sampaikan juga dapat dipercaya. Pendidik sebaya sama dengan teman, guru, dan contoh. Apa maksudnya? Sebagai teman, pendidik sebaya harus punya kemampuan untuk mendengarkan teman lainnya. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendengarkan dengan sikap tidak menghakimi. Apalagi malah menyebarkan cerita temanmu ke siapapun. Pendidik sebaya juga harus mau mendukung dan menyemangati teman-temannya untuk mengatasi masalah-masalah mereka. Sebagai guru bukan berarti kamu harus mengajar di dalam kelas atau bersikap otoriter terhadap teman-temanmu loh. Sikap guru dalam menjadi pendidik sebaya artinya dapat memberikan informasi terkini yang penting diketahui oleh teman-temannya. Kalau teman-temanmu membutuhkan jawaban atau informasi yang lebih mendalam, sebagai pendidik sebaya, kamu harus bisa memberikan referensi ke informasi terkait. Kenapa harus begitu? Karena seorang pendidik sebaya harus mau terus belajar, mencari, dan memastikan informasi yang ada dapat dipertanggungjawabkan. Yang tidak kalah penting, sebagai pendidik sebaya yang baik, kamu juga harus mau berbagi informasi tersebut kepada teman-temanmu. Kamu bisa membagikan informasinya lewat ngobrol santai atau membagikan infonya di media sosialmu. Sebagai contoh bagi teman-teman lainnya.
Menjadi pendidik sebaya bukan berarti kamu sendiri nggak punya pertanyaan atau masalah. Justru kamu dapat berbagi masalahmu dan ceritakan bagaimana kamu mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Hal ini bisa jadi contoh yang baik buat teman-temanmu. Jangan lupa, kita juga harus selalu belajar dan berusaha mempraktikkan informasi-informasi yang kita bagikan sebagai pendidik sebaya, seperti cara hidup sehat, cara mengambil keputusan, berkomunikasi dengan orang lain, dan lain-lain. Jadilah contoh bagi teman-temanmu tentang bagaimana seharusnya berteman dan belajar di sekolah. Yang paling penting bagi kita semua, terutama bagi pendidik sebaya, adalah memberikan contoh bagaimana kita dapat belajar, istirahat, dan bermain secara seimbang. Jadi nanti persiapan atau utamanya nanti mungkin kita akan latihan bagaimana menjadi konselor sebaya yang baik, yang produktif, yang bisa contohnya teman-temannya bisa untuk memahami, bisa untuk mengenali, bisa bagaimana menjadi konselor sebaya. Mas depan aku nggak salah ya? Ya temannya aku. Iya betul. Teman-temannya bisa untuk memahami. Kira-kira selama pertemanan itu mungkin sama aku Laksmi atau sama temannya ada masalah nggak? Untuk masalah yang kita hadapi itu tidak ada, kurang lebih masalah sepele, nggak ada masalah yang Saya kalau di luar sekolah mungkin kamu kan jago karate, nah di karate itu mungkin ada teman dekat yang dari SMP 1 atau enggak? Ada. Siapa ya? Jalu dari kelas 9H Oh, itu sama Utia Ayu 9D sama Fanya. biasanya kalau lagi sama mereka di karate itu kalian ngapain aja selain latihan bareng, mungkin nonton bareng atau ngapain? Biasanya sih latihan di luar. Jujur. Iya. Di bakso, terus ada orang sing marah-marah bakso ini ikutan, itu kita sebaiknya bantu membersihkan bakso itu atau biar orang sing marah-marah itu yang membersihkan sendiri. ya boleh, kita bisa membantu. Bantu? Iya. Oh, iya. Kelompok santri. Ya mungkin bisa dengan konsumsinya ditambah dengan lebih menarik atau dengan kelonggaran-kelonggaran saat kerpok. Nah, 3 orang tidak menyukai konsumsinya gimana Pak? Udah dikasih. Ya mungkin bisa diberikan fasilitas seperti boleh mabar saat kerpok. Maksudnya saat kerpok itu istirahatnya Sulit menyesuaikan. Kalau untuk yang kelas 9 ini malah lebih bisa membiasakan diri sama teman-teman yang baru. Teman-temannya lumayan bagus, kondisi kelas juga kondusif, jadi pertemanan lumayan bagus untuk kelas ini. Untuk pertemanan, tapi kalau untuk yang lain ya biasa saja. Jadi golong stabil ya. Iya. Kalau di kelas 9 ini, Kalau di kelas 9 ini syukurnya itu kelasnya makin kondusif daripada kelas 8. Dengan praktik baik, konseling cetar, konseling cilik, mencegah perundungan di kota pendekar, mampu memfasilitasi peserta didik untuk mencapai perkembangan yang optimal dengan mencegah perundungan yang terjadi di sekolah. Dengan konselor cilik yang merupakan perpanjangan tangan konselor di sekolah, merupakan salah satu strategi membuat anak-anak menjadi aman dan nyaman dalam layanan bimbingan konseling. Anak-anak lebih terbuka, lebih jujur, bercerita kepada teman sebayanya, sehingga mereka mampu melalui masa-masa sulitnya untuk bisa mencapai perkembangan diri yang optimal dan juga aman dan nyaman di sekolah.